Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, pada pertemuan berikutnya kita membahas bab 2 yang berjudul kehidupan manusia di hari kiamat. Pak Muslim selalu berharap mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta kita harus optimis, yakin bahwa COVID-19 akan berakhir. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas materi, mari kita bersama-sama memulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Seraya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan materi ini akan menambah wawasan kita tentang keimanan terhadap hari kiamat. Dalam membahas materi iman terhadap hari kiamat, ada 7 hal yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah menjadi manusia yang sempurna. Yang kedua, kita akan membahas fungsi kiamat. Yang ketiga, kita harus tahu tentang dalil nakli. Yang keempat, kita harus mengerti juga macam-macam hari kiamat. Yang kelima yang kita bahas adalah perilaku beriman pada hari kiamat. Kemudian tanda-tanda hari kiamat. Dan yang terakhir adalah peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Baik anak-anak, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah menjadi manusia yang paripurna. Yang dimaksud menjadi manusia yang paripurna adalah kita harus paham, mengerti, serta yakin, karena memang tidak semua orang akan percaya terhadap hari kiamat. Hari kiamat akan terjadi di mana sebuah peristiwa kehidupan di bumi dan beserta isinya akan hancur pada saat itu. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, Al-Quran selalu mengingatkan agar kepada kita semua mempersiapkan diri pada kehidupan yang abadi di akhirat. Orang-orang yang telah mempersiapkan diri amal baik untuk pertanggungjawaban setelah pada hari kiamat, itulah orang-orang yang disebut manusia yang paripurna. Selanjutnya yang kita bahas, yang kedua adalah fungsi iman kepada hari akhir. Ada 5 hal yang harus kita pahami untuk mengerti fungsi iman kepada hari kiamat. Yang pertama adalah sebagai pemelihara diri, manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Memang kita harus selektif dalam berbuat baik. Mana yang sekiranya berbuat baik itu akan Allah kasih pahala, mana yang berbuat tidak baik di mana Allah akan memberi dosa. Oleh karena itu, kita harus selalu memilih mana ibadah atau amal baik yang sekiranya akan Allah beri pahala untuk kelak di kehidupan pada hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti, menjadi bekal. Yang kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah. Dengan iman kepada hari akhir, sehingga kita dalam kehidupan dunia ini, kita bisa betul-betul disiplin dan bertanggung jawab apa yang telah kita lakukan. Karena memang semua perbuatan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah.
Sebagai manusia biasa, kita punya nafsu, punya hati, dan punya akal. Tetapi dalam kehidupan manusia sehari-hari, kita harus menginginkan kehidupan ini menjadi tentram. Dalam memperoleh kehidupan yang tentram, bahagia, tidak lupa dengan cara yaitu beribadah kepada Allah dan muamalah dengan kegiatan bersama manusia. Yang keempat, sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Anak-anak, kehidupan duniawi yang berlebihan akan memungkinkan kita lupa terhadap hari kiamat. Oleh karena itu, jangan sampai harta benda yang berlimpah itu membuat kita lupa bahwa bagaimana kelak di akhirat nanti semua apa yang kita miliki harta itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang terakhir adalah sebagai pewujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia. Dengan kita yakin di dalam hati dan mengimani pada hari akhir, sehingga muncullah perbuatan-perbuatan yang nampak oleh orang lain, kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena kita kalau seandainya tidak berakhlakul karimah akan merugikan orang lain, dan itu sangat buruk, bukan hanya pada orang lain tetapi pada diri kita sendiri. Anak-anak sekalian, pada berikutnya yang kita bahas adalah dalil nakli tentang hari kiamat. Dalil nakli adalah dasar atau sumber hukum yang harus kita yakini bahwa hari kiamat itu betul-betul ada, sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 185 dan Quran surat Al-Hajj ayat 1. Dalam dalil-dalil tentang hari akhir, dalam hari akhir itu dibagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan manusia yang bernyawa dalam skala kecil, contohnya kematian. Contoh-contoh yang lain yang termasuk kiamat sugro adalah bencana alam, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan sebagainya. Untuk mengingatkan kita bahwa kiamat sugro itu ada, tercantum dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kiamat kubro atau kiamat besar, peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya, ketetapan dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Anak sekalian, kiamat kubro itu akan ditandai berakhirnya dan hancurnya alam semesta beserta isinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Selanjutnya, dalil-dalil tentang pada hari kiamat bisa kamu buka, kamu pelajari dan kamu baca, yaitu surat Al-Zalzalah ayat 1-2, surat Al-Waqiah ayat 1-6, dan surat Al-Qiyamah ayat 6-10. Macam-macam kiamat. Tadi sepintas sudah saya jelaskan di depan apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang dimaksud kiamat sugro adalah kiamat kecil. Contoh dari kiamat sugro adalah bencana alam, gunung meletus, tsunami, kebakaran, dan kematian manusia. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu
peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah kiamat total yang memusnahkan seluruh kehidupan manusia di bumi ini. Untuk contoh-contoh kiamat sugro seperti di gambar ini, mulai gunung meletus, ada tsunami, kebakaran, bahkan kematian seseorang. Pembahasan berikutnya adalah tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Allah memberikan isyarat bahwa hari kiamat itu akan datang, tetapi Allah juga memberikan tanda-tandanya supaya kita berhati-hati dan kita bisa untuk tidak pada saat kiamat dalam keadaan kafir, tetapi sebaiknya kita dengan tanda-tanda Allah berikan itu membuat kita semakin orang yang beriman dan bertakwa. Tanda-tanda hari kiamat yaitu 1. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Yang dimaksud lenyapnya ilmu pengetahuan adalah semakin berkurangnya orang-orang yang mengerti dan semakin sedikitnya orang-orang yang paham tentang ilmu agama, sehingga yang terjadi adalah kebodohan sangat banyak jumlah, di mana orang pada saat itu sebelum terjadinya kiamat Allah sudah memberikan isyarat atau tanda, yaitu orang pintar, orang baik, orang yang mengerti agama semakin sedikit. Tanda-tanda berikutnya yang kedua adalah meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Anak-anak sekarang banyak kita lihat berbagai merek minuman-minuman yang tidak baik, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis minuman keras yang sudah kalian lihat. Tanda-tanda berikutnya adalah masa atau waktu terasa amat pendek. Banyak sekali orang-orang sekarang merasa waktu ini sangat cepat. Yang keempat yaitu munculnya Dajjal. Yang kelima, terbitnya matahari dari arah barat. Inilah kelima tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Selanjutnya adalah beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Ada beberapa hal yang harus kita pahami apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini di mana semua manusia yang sudah meninggal dalam penantian, yaitu di alam barzah, untuk menunggu datangnya hari kiamat tiba. Yang kedua adalah Yaumul Hasr, yaitu padang mahsyar. Hasr atau mahsyar adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas, di mana kita semua setelah dibangkitkan dari alam kubur, kita akan berkumpul semua makhluk hidup yang sudah dibangkitkan hidup kembali, yaitu di padang mahsyar. Selanjutnya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Mizan atau timbangan adalah timbangan amal. Maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Yang terakhir adalah surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan hakiki disediakan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan, sedangkan dengan neraka adalah penuh dengan kesiksaan. Perilaku cerminan iman kepada hari akhir. Anak-anak sekalian, orang yang telah meyakini atau beriman pada hari akhir
itu tercermin dalam beberapa hal. Yang pertama adalah orang selalu melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. Yang kedua, meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut. Dan selanjutnya adalah cerminan orang iman pada hari akhir, segera bertaubat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. Pembahasan berikutnya adalah, atau yang terakhir, adalah nama-nama surga dan neraka. Adapun jumlah nama-nama surga itu ada 7 nama, begitu juga nama-nama neraka ada 7. Beberapa nama surga diantaranya yang pertama adalah surga Firdaus, surga Naim, surga Ma'wa, surga Aden, kemudian yang kelima surga Khulud, yang keenam surga Darussalam, dan yang terakhir nama surga Darul Maqamah. Adapun nama-nama neraka adalah Jahannam, Laza, Syagar, Syair, Hutomah, Wail, dan Hawiyah. Anak-anak sekalian, pembahasan pada materi bab 2 telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengerti dan paham tentang materi bab meyakini iman kepada hari akhir. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.